Halo para sobatku yang setia, selamat datang kembali di channel saya Teddy Wong MSI yang membahas tentang motivasi, solusi, dan inspirasi. Para sobatku yang setia, hari ini saya akan membahas tentang hal yang membuat sukses, yaitu sebuah rahasia kesuksesan yang jarang orang tahu. Pada tanggal 11 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat, lahir seorang anak bernama panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lainnya. Saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapat nilai buruk dan mengecewakan. Saking bodohnya anak ini di pandangan pihak sekolah, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Pada suatu hari, guru sekolah Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, "Jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu." Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membacanya lalu menangis. Sambil berurai air mata, dia membaca surat itu dengan suara keras. "Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Untuk itu, pihak sekolah meminta agar Anda mendidiknya sendiri," ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy lalu berkata kepada Tommy kecil bahwa, "Nak, kamu adalah anak yang jenius. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu di rumah." Ibu kemudian mulai mendidik Tommy di rumah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dia capai. Di rumah, Tommy pun mempelajari buku-buku ilmiah. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keinginan tahunya yang luar biasa, ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah menghadapi apapun. Karena itu, Tommy pun melakukan eksperimen-eksperimen hebat. Sebelum memasuki usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan dan menelitinya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi dengan baik. Tommy adalah seorang anak yang rajin. Sejak kecil, Tommy sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama bertahun-tahun. Kemudian, Tommy bekerja sebagai operator telegraf. Lalu Tommy pun diangkat menjadi kepala mesin telegraf Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia sudah tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh waktu kecil berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang memberikan penerangan bagi seluruh dunia untuk selamanya. Setelah ibunya meninggal cukup lama dan Tommy telah menjadi tokoh penemu ternama, suatu hari di rumah dia melihat-lihat barang lama keluarga. Tiba-tiba dia melihat ada sepucuk surat terlipat di laci meja. Dia membuka dan membacanya. Inilah isi surat itu para sahabat. "Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata demikianlah isi surat yang sesungguhnya yang dibawa dan diberikan Tommy kecil kepada ibunya dahulu sepulang sekolah para sahabat. Tommy menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Kemudian menulis di buku diarinya, "Saya,
Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Para sahabatku yang setia, jika kita menikmati lampu yang terang saat ini, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya pada seorang Thomas Alva Edison, tetapi kepada seorang ibu yang melihat dengan cara berbeda, yaitu dari mata kasih sayang orang tua, bahwa anaknya tidak bodoh. Kalau saja waktu itu ibunya membaca isi surat yang sebenarnya dan percaya bahwa anaknya bodoh, mungkin Thomas Alva Edison akan benar-benar menjadi anak yang bodoh. Dan mungkin sampai hari ini dunia masih gelap gulita waktu malam hari. Perjuangan dan kasih sayang orang tua, baik ibu ataupun ayah, kepada anak-anaknya merupakan perjuangan kasih sayang yang dilakukan tulus tanpa pamrih. Terkadang orang tua sama sekali tidak memikirkan kebutuhan pribadinya, karena yang mereka pikirkan adalah semata-mata demi kebahagiaan dan masa depan anaknya. Banyak sosok ibu di dunia ini yang terkadang harus berbohong kepada anaknya demi kebahagiaan anak itu sendiri. Di dunia ini tidak semua keluarga dapat hidup berkecukupan, para sahabat. Banyak sekali mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak di antara mereka yang berjuang membesarkan anak-anaknya dengan bersusah payah, bahkan menjadi ibu tunggal karena suaminya telah tiada atau single parent. Seorang ibu yang benar-benar mencintai anaknya, ia tahu bahwa ia harus terlihat kuat dan tegar dalam menjalani hidup di mata anak-anaknya. Sang ibu tidak mau membuat anaknya sedih, dan ia juga tidak mau membuat anaknya merasa terganggu dengan keadaan kesehatannya. Disinilah kita sebagai anak harus peka dengan keadaan ibu kita. Dan sebagai anak, kita juga harus dapat memberikan yang terbaik buat ibu kita. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan, sayangilah, cintailah, hargailah orang tua Anda. Tempatkanlah orang tua Anda, khususnya ibu Anda, di tempat yang mulia. Jika Anda terpaksa harus pisah jauh dari orang tua Anda, di luar kota misalnya, karena pekerjaan atau telah menikah, sesekali pulanglah, kunjungi dan peluk erat kedua orang tua Anda. Belikanlah makanan kesukaan mereka, atau undanglah orang tua Anda untuk datang ke rumah Anda, dan layanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Sesibuk apapun, luangkanlah waktu untuk menelepon orang tua Anda. Tanyakanlah kesehatan mereka. Apakah mereka sudah makan atau belum? Apakah mereka baik-baik saja? Jangan tunggu orang tua Anda telah tiada, baru Anda ingin lakukan itu. Semua sudah terlambat, para sahabat. Mau menyesal, minta maaf, bahkan menangis sampai keluar air mata darah pun tidak ada gunanya. Bagaimanapun rindunya orang tua terhadap Anda, mereka tidak akan berterus terang secara terbuka dengan Anda, para sahabat. Karena ia tahu bahwa Anda selalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan Anda. Seorang ibu yang berusia lanjut dan seorang diri lebih rentan terserang rasa kesepian yang teramat sangat. Dan disinilah peran seorang anak sangat dibutuhkan. Terkadang beliau tak butuh segala harta duniawi yang diberikan oleh anaknya. Yang ia butuhkan hanyalah perhatian, kasih sayang, kehadiran dan pelukan hangat dari anaknya. Yang luar biasa lagi dari seorang ibu adalah di saat ibu dan anaknya kelaparan dan makanan tidak cukup, beliau akan mengatakan, "Makanlah nak, ibu tidak lapar." Padahal sesungguhnya ibu juga sangat lapar. Pada saat malam hari, saat anaknya lagi sakit, beliau akan mengatakan, "Tidurlah nak, ibu belum ngantuk." Padahal sesungguhnya si ibu sangat lelah dan ngantuk. Di saat proses melahirkan, di saat kondisi kritis, ketika harus memilih di antara ibu atau anaknya harus diselamatkan, seorang ibu akan berkata, "Dokter, saya mohon,
tolong selamatkan anak saya saja. Beliau rela mengorbankan dirinya, bahkan nyawanya sendiri, demi keselamatan anaknya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita, tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya. Semoga semua anak di dunia ini bisa menghargai setiap pengorbanan, kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang tulus dari ibunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih karena sudah mengandung, melahirkan, dan mendidik saya hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa. Video ini saya dedikasikan untuk semua ibu yang terbaik di dunia, khususnya ibu saya tercinta yang luar biasa. Hari ini saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena saya kuat ataupun hebat, tapi itu semua karena cinta dan pengorbanan seorang ibu. Sekali lagi, terima kasih Ma. Terima kasih atas segalanya. I love my mom. Bagaimana dengan Anda? Silakan ekspresikan dan ungkapkan perasaan Anda kepada ibu Anda dan abadikan di kolom komentar di video ini. Demikian dari saya, Teddy Wong, MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.